Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong dan bantu kami untuk mengerti sabda Tuhan, sehingga sabdamu ini mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat wajar di dalam kehidupan setiap orang ketika keberhasilan atau ketika apa yang dia impikan, apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan tercapai. Hal yang wajar bila orang tersebut bersyukur, bila orang tersebut memuliakan Tuhan, bila orang tersebut bermazmur bagi Tuhan. Tapi memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang, baik orang percaya secara khusus atau orang yang tidak percaya, dia mendapatkan keberhasilan, dia mendapatkan apa yang dia doakan, dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, tetapi dia lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak orang berpikir bahwa semua yang terjadi, yang dia peroleh, yang dia miliki, itu karena kekuatan dan kelebihannya, itu karena kemampuannya semata, tanpa ada andil orang lain, secara khusus andil Tuhan di sana. Maka jika demikian yang terjadi, rasa syukur, kerendahan hati, dan bermazmur bagi Tuhan tidak akan pernah terjadi lagi. Nah Bapak Ibu, di dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, kalau kita baca dari pasal ayat 15, di sana Daud membagi tugas kepada orang-orang tertentu, khususnya kepada suku Lewi. Tugas yang mereka terima dari Daud, yaitu bagaimana mereka membawa tabut perjanjian masuk ke Yerusalem. Setelah Daud mengambil tabut perjanjian itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu dari suku Amon dan lain sebagainya, untuk memperjuangkan tabut perjanjian itu, ada banyak peperangan yang dilakukan oleh Daud.
mengalahkan orang Filistin beserta dengan suku-suku di sekitarnya, mengalahkan orang-orang Amon beserta suku di sekitarnya, sampai akhirnya Daud berhasil merebut tabut itu. Nah, ketika tabut itu sudah direbut oleh Daud, dia memahami aturan yang berlaku, bahwa tidak sembarangan orang yang boleh menyentuh tabut perjanjian itu. Karena ada sebuah fakta pada saat itu, tabut perjanjian bagi orang Israel menjadi suatu lambang kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Maka karena itu menjadi lambang kehadiran Allah, hanya orang-orang yang dikhususkan, yang dikuduskan, yang boleh mengangkat tabut itu. Secara khusus, yaitu hanya dari suku Lewi. Maka jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ke-15 di sana jelas nama-nama suku yang mengangkat tabut itu. Nah, Bapak Ibu, oleh karena keberhasilan yang dimiliki oleh bangsa Israel sesuai dengan pimpinan daripada Daud membawa tabut itu ke Yerusalem, maka Daud lewat orang-orang yang dipilihnya secara khusus, lewat Asaf, orang-orang tertentu, orang-orang yang dikhususkan, memasmurkan atau bernyanyi untuk kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana rasa syukur disampaikan oleh Daud beserta dengan orang Israel karena kemenangan, karena atas izin Tuhan tabut itu sampai kepada Yerusalem. Nah, hal yang menarik Bapak Ibu, bahwa Daud tidak pernah berpikir bahwa semuanya itu karena kekuatannya. Tidak pernah berpikir semuanya itu karena kebolehannya. Tapi Daud percaya semuanya itu karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Maka karena itu adalah pertolongan dan kebaikan Tuhan, Daud juga menyadari bahwa itu pekerjaan untuk Tuhan. Maka yang dia nyanyikan, yang dia muliakan, yang dia mazmurkan adalah Tuhan. Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ke-23 jelas dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Nyanyian syukur yang disampaikan oleh Daud mengajak setiap orang untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan. Nyanyian syukur itu juga sebagai pengajaran bagi setiap orang pada saat itu, bahwa semua yang mereka peroleh adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka karena itu untuk kemuliaan Tuhan, semuanya disampaikan oleh Daud untuk bersyukur kepada Tuhan. Daud tidak sedikit pun melupakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu kita pada saat ini, dalam kebenaran firman Tuhan ini, jelas dikatakan sebuah tema yang menarik bagi kita. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Apa yang boleh kita lihat dan kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa setiap orang harus bernyanyi bagi Tuhan karena pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupannya. Bapak Ibu, ada banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Maka kesampingkan kemanusiaanmu, sampingkan egomu, tapi kedepankan bagaimana engkau di dalam kehidupanmu merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Maka ketika kita merasakan pertolongan Tuhan, kita akan diajak dan didorong
untuk bersyukur, untuk bermazmur bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar di mana firman ini mengajak kita untuk senantiasa menceritakan segala kemuliaan Tuhan. Jangan lagi ceritakan soal kehebatanmu. Jangan lagi ceritakan soal pekerjaan-pekerjaanmu yang luar biasa. Kalaupun engkau hebat, kalaupun pekerjaanmu luar biasa, tapi engkau ceritakan siapa di balik keberhasilanmu. Siapa di balik yang engkau dapatkan semua itu. Bahwa di balik keberhasilanmu adalah Tuhan. Maka yang kau ceritakan, yang harus kita ceritakan dalam kehidupan kita adalah segala kebaikan Tuhan. Kalau kita menceritakan segala kebaikan Tuhan, maka tidak akan ada lagi bagi kehidupan kita kesombongan, tinggi hati. Tetapi justru yang ada, kalau kita menceritakan segala kebaikan Tuhan, kerendahan hati yang menjadi bagian kita. Kerendahan hati yang harus kita pertunjukkan dan pertontonkan. Bukan kesombongan dan keangkuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini juga kita mau diingatkan bagaimana orang yang mempermuliakan Tuhan itu menyadari bahwa Allah atau Tuhan yang menjadikan langit itulah yang kita muliakan. Bukan Allah-Allah yang ada di dunia ini. Maka orang yang bernyanyi bagi Tuhan, maka yang dia nyanyikan, yang dia mazmurkan adalah Allah itu sendiri. Bagaimana dia mempunyai sebuah kesadaran untuk menyembah Tuhan dari segala kehidupannya. Untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan yang esa, Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh kuasa. Bukan Tuhan yang ada di dunia ini. Artinya banyak sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hartanya menjadi Tuhannya, jabatannya menjadi Tuhannya. Maka yang diharapkan adalah kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus tidak demikian. Karena kita merasakan pertolongan Tuhan. Kalau Daud merasakan bagaimana pertolongan Tuhan mengizinkan dia membawa tabut perjanjian. Kalau kita merasakan pertolongan Tuhan di dalam Yesus Kristus, bagaimana Kristus yang menyelamatkan kita, yang menghantar kita, yang awalnya dari kuasa dosa, menibahkan kita ke dalam kehidupan yang kekal, ke dalam keselamatan yang pasti. Maka karena setiap orang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, maka yang kita mazmurkan bagaimana Kristus yang begitu luar biasa. Bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Maka Kristus sudah menyelamatkan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka karena Kristus sudah menyelamatkan kita, yang kita mazmurkan, yang kita muliakan Allah yang benar, yaitu Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada saat ini Bapa. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami semakin merasakan bagaimana Tuhan bekerja bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.